Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Bagi kalian yang lagi sedang bersantai, kita merapat dulu yuk. Saya akan menceritakan tentang film Pokemon yang berjudul Detektif Pikachu. Pikachu ya, siapa yang nggak kenal karakter yang menjadi ikonik dari serial kartun dan game Pokemon. Nah, jadi kali ini gua bakal ceritain ke kalian khususnya para pecinta dunia Pokemon nih. Dan saya sendiri merasakan sedikit nostalgia. Ya walaupun filmnya sendiri masih terbilang baru ya. Film ini rilis tahun 2019. Nah, ceritanya sendiri ini diadaptasi dari sebuah game, yang suara karakter Pikachu ini diperankan oleh Ryan Reynolds yang karirnya melejit karena perannya sebagai Deadpool. Nah, sedangkan untuk karakter utamanya, Tim Goodman sang karakter utama, diperankan oleh Justin Smith yang juga bermain di film Jurassic World Fallen Kingdom. So, sebelum lanjut cerita alur filmnya, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, regangkan kaki, dan selamat menonton. Pikachu, run! Whoa, 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 whoa! Cerita berawal ketika kekacauan terjadi di sebuah pusat penelitian Pokemon. Salah satu Pokemon eksperimen yaitu Mewtwo kabur dari laboratorium dan terlihat ada sebuah mobil berusaha kabur yang diserang dan terlempar keluar jembatan. Di lain sisi terlihat Tim Goodman dan Jack tampak sedang mengawasi Cubone, Pokemon yang menggunakan topeng tengkorak dan selalu memegang tulang. Jack pun menyarankan Tim untuk menangkap Cubone karena terlihat cocok dengan kepribadiannya yang kesepian. Tim si awalnya nggak setuju dengan permintaannya Jack, namun ia tetap melakukannya. Nah, tapi Tim gagal dan malah dikejar oleh Cubone. Cubone pun bilang tak semudah itu pergi solo. Setelah usahanya yang gagal menangkap Cubone, Tim pun menerima telepon dari kepolisian soal ayahnya yang mengalami kecelakaan. Ia pun harus pergi kota Rim City, di mana manusia dan Pokemon hidup berdampingan. Sesampainya di sana, Tim pun bertemu dengan Letnan Yoshida Mitra ayahnya di kepolisian. Tim pun meminta kunci apartemen milik sang ayah karena ingin membereskan beberapa barang saat tiba di apartemen. Tim pun lebih dulu membuka loker milik ayahnya. Nah, saat di depan loker ini, dia bertemu dengan seekor Pokemon Psyduck yang sedang bersama pemiliknya. Pemiliknya adalah seorang reporter Pokemon yang bernama Lucy Stephens. Lucy memberitahu Tim jika kematian sang ayah berhubungan dengan kasus yang ia sedang kerjakan. Ketika Tim memasuki ruangan ayahnya, dia menemukan sebuah tabung kecil yang berisi gas ungu. Dia lalu melepaskannya tanpa sengaja, dan ternyata gas itu menginfeksi Pokemon yang bernama Aipom di sekitar apartemen dan merubah mereka menjadi agresif. Tim yang tidak mengetahui perubahan para Pokemon melanjutkan pencarian ke kamar sang ayah. Nah, di sana dia menemukan tempat tidur yang berantakan dan sebuah kartu ucapan ulang tahun yang tak pernah terkirim. Di situ Tim pun jadi membayangkan saat dirinya menolak tinggal bersama ayahnya karena ingin bersama kakek dan neneknya. Nah, di saat asik melamun terdengar suara berisik dari ruang kerja ayahnya dan Tim pun mencari tahu asal suara tersebut. Itulah yang menjadi momen awal pertemuan Tim dengan Pikachu yang selalu menggunakan topi layaknya detektif. Nah, yang bikin kagetnya lagi nih, si Pikachu ini bisa ngomong. No, you can't understand me. I will electrocute. Tim pun sangat terkejut tapi belum sesuai dengan Pikachu, seekor Aipom agresif yang terinfeksi tadi masuk ke dalam ruang kerja dan menyerang Tim. Nah, si Pikachu yang kebingungan berusaha mencari cara untuk menolong Tim. Berhasil untuk mengatur satu Aipom cuman gak lama. Kemudian Aipom lainnya berdatangan ke dalam ruangan tersebut, akhirnya mereka pun kabur lewat saluran pembuangan. Tim lari menuju keramaian dan menyampaikan kepada semua orang soal bahaya yang datang, namun para Aipom tiba-tiba sudah kembali normal aja tuh. Tim juga berusaha menjelaskan soal Pikachu yang bisa bicara, namun gak ada yang percaya kalau si Pikachu ini bisa bicara dan akhirnya mereka mencoba ngomong ke Pikachu, ternyata Pikachu hanya bisa menjawab. You're adorable. They can't understand me, kid. Tim lalu sadar ternyata dia satu-satunya yang bisa mendengarkan Pikachu bicara. Setelah itu Tim dan Pikachu mengobrol cukup lama. Tim akhirnya tahu Pikachu ini adalah Pokemon milik ayahnya. Mereka pun lalu pergi ke sebuah kafe untuk bicara. Nah, di kafe Pikachu menjelaskan dirinya amnesia atau lupa ingatan, dan dia juga memberitahu niatnya untuk menemukan ayah Tim yang bernama Harry Goodman. Tim pun menjelaskan kepada Pikachu kalau
ayahnya sudah meninggal. Namun si Pikachu nggak percaya mereka lalu berdebat panjang. Namun akhirnya sepakat untuk bekerja sama menyelidiki kasus Harry. Tomorrow morning. Great. Keesokan harinya Pikachu sudah sibuk membongkar berkas milik Harry untuk mencari petunjuk. Botol gas yang dibuka oleh tim di malam hari sebelumnya ternyata memiliki aroma yang sama. Dengan para iPhone saat menjadi agresif, tim pun kemudian dapat ide untuk menemui wartawan yang berkenalan pada saat pertama datang ke apartemen ayahnya, yaitu si Lucy. Ketika tim di sebuah kantor berita sistem ini melihat sang wartawan lagi dimarahi oleh atasannya, tim pun lalu menyerahkan botol gas yang menginfeksi para iPhone. Namun sang wartawan ternyata punya beberapa botol serupa yang dia dapatkan dari lokasi para informan Harry. Lalu tim dan Pikachu pun kemudian berangkat ke tempat yang dimaksud untuk menemukan botol yang serupa. Setelah di sana mereka ketemu dengan Pokemon yang bernama Mr. Meme yang tampaknya dia mengenali si Pikachu. Lalu mereka menangkapnya untuk diinterogasi. Ketika Mr. Meme ini diinterogasi itu berjalan susah karena si Meme ini hanya bisa berkomunikasi menggunakan pantomim. Namun tim punya ide untuk menginterogasi dengan cara yang sama supaya mereka bisa lebih nyambung. Ternyata caranya tim pun berhasil. Dan mereka sukses mendapat informasi penyebaran botol gas yang disebut ART. Dan ternyata lokasinya di sebuah klub pertarungan Pokemon. Critical hit! Come on, let's take a look around. Okay, kid. So here's what we know. Harry traces the art of here. Sesampainya di sana, si Pikachu harus bertarung melawan Charizard jika ingin mendapatkan informasi yang dicari. Dan Pikachu pun ini menerima tantangan tanpa mengetahui bahwa pemilik Charizard ini menggunakan art untuk membuat Pokemon jadi jauh lebih agresif dan kuat. Give me my hat back! That thing just chucked a year's worth of that R stuff! Whoa, 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 whoa! I forgot everything you said! I forget things, it's what I do! I am attackable! Knock me out! I'm going for Thunderbolt! Masalahnya ketika Pikachu tak bisa gunain kekuatan listrik yang disebabkan karena dia sedang lupa ingatan. Hey, bud! What are you doing? It's not working. I forgot how to use my powers. Dan keadaan pun makin kacau setelah pemilik Charizard tanpa sengaja memecahkan botol air yang di dalam jaketnya dan ngebuat tersebar ke seluruh ruangan. Nah, si tim pun memanfaatkan kekacauan ini untuk mengkorek informasi soal art dari pemilik Charizard. Lalu tim dan Pikachu menggunakan Pokemon Magikarp yang berevolusi menjadi Gyarados untuk kabur dari klub. I saw that differently. I don't float. Namun pihak kepolisian tiba lebih dahulu dan menangkap mereka. Ketika di kantor polisi dan ketemu sama Letnan Yoshida dan berusaha meyakinkannya bahwa Harry sang ayah masih hidup. Mereka berdebat cukup lama sampai akhirnya Yoshida harus memutar rekaman video kecelakaan mobil yang dialami ayah tim. Video ini membuatnya menjadi putus asa dan dia menyalahkan dirinya sendiri karena pilihan masa kecilnya yang menolak untuk tinggal bersama sang ayah. Namun Pikachu meyakinkan tim bahwa itu bukan salahnya. Ketika dalam keputusasaannya, si tim dan Pikachu pun dijemput oleh bawahannya, Howard, seorang pilot tropis yang mengabdikan dirinya untuk Pokemon. Mereka dibawa menuju kediaman Howard dan saat menemui Howard, tim dan Pikachu akhirnya mengetahui kalau kasus Harry adalah permintaan khusus dari dirinya sendiri. Dan pelaku yang menyebarkan art adalah putra Howard, Roger Clifford. It was for me. That's a twist. That's very twisted. Trace it to its. Imagine my shock when it turned out to be my own son. Di sisi lain, fakta soal kematian ayah tim pun terungkap. Howard berhasil membuktikan bahwa hari ini masih hidup. Nah, Mewtwo, Pokemon yang kabur dari pusat penelitian dari awal film tadi rupanya membawa si Harry. Setelah mengetahui fakta soal ayahnya, tim pun melakukan pertemuan dengan wartawan, yaitu si Lucy. Wait! Di sini atasannya si Lucy adalah Roger Clifford, sehingga dia punya akses lebih untuk menggali informasi soal art obat itu. Kemudian Lucy, tim, Pikachu, dan Sidut lalu melakukan penyelidikan di pusat penelitian tersebut. Mereka berhasil menyelinap ke dalam fasilitasnya, sementara rekaman itu juga mengungkapkan asal-usul serum art yang rupanya diekstrak dari DNA Mewtwo, si Pokemon langka. Rekaman lain pun mengungkapkan bahwa Harry adalah orang disewakan pihak Life untuk menangkap Mewtwo. Nah, di sini proses penyelidikan tidak berjalan lancar. Di situ tim dan Lucy dikejar-kejar sama Pokemon yang dilepaskan oleh si Roger. Sidut yang stres pun menyebabkan ledakan Sonic hingga mengempas dan membantu mereka lolos.
Good job, Saida. Baru aja sadar tiba-tiba seluruh lembah di sekitar lab bergerak. Rupanya seluruh lembah adalah taman tortura raksasa. Tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos dan terjatuh ke sungai. Cuman di sini si Pikachu terluka. Dan yang mengejutkannya ketika Pikachu terluka, para Pokemon Bulbasaur datang memberi bantuan. Setelah itu mereka memandu tim dan Pikachu menemui Mewtwo untuk disembuhkan. Ketika sampai, Mewtwo lalu menunjukkan kilas balik ingatkan kepada tim. Tim Mewtwo tertangkap oleh Roger, yang rupanya mereka mengintai mereka sejak tadi. Di sini tim berusaha menyelamatkan Mewtwo, namun Pikachu yang juga melihat kilas balik merasa bersalah karena berpikir dirinya mengkhianati Harry. Tim lalu berusaha membujuk Pikachu tapi gagal. Di sini Pikachu ini tanpa sengaja menyengat tim dan membuat rasa bersalahnya makin besar. Mereka pun akhirnya berpisah. See? I'm sorry. Kim! Where is he going? Is Pikachu okay? No. Let's go. We gotta get back to the city. Singkat cerita, saat kembali ke Rhyme City, festival pokoknya pun sedang digelar, dan Lucy berusaha menyabotase siaran berita untuk membocorkan soal kejahatan Roger. Di sisi lain, ketika Pikachu sedang terpisah dan berjalan melalui lokasi jembatan kecelakaan ayahnya Tim, dia menemukan sebuah bukti berupa shuriken Pokemon Greninja dan mengetahui bukti bahwa mereka diserang oleh para Greninja tersebut. Pikachu pun lalu menyadari jika Mewtwo berusaha melindunginya dalam kecelakaan tersebut dan Howard menutupi fakta tersebut. Sementara itu tim yang berusaha menemui Howard terkejut saat mengetahui bahwa dialah dalang yang sebenarnya. Kemudian Howard pun berhasil memindahkan kesadarannya ke tubuh Mewtwo, dan ternyata merupakan tujuannya sejak awal si Howard. Tujuannya memindahkan kesadaran seluruh warga Rhyme City ke dalam tubuh Pokemon, dan gas art di seluruh balon festival adalah kunci dari rencananya. Pokemon yang menghirup gas akan menggila dan dari alam bawah sadar manusia. Nah, ketika seluruh warga nyaris hilang dan telah berpindah tubuh ke Pokemon, Pikachu ini datang untuk menghadapi Howard yang di dalam tubuh Mewtwo. Di sini pertarungan antara Mewtwo dan Pikachu pun tak terhindarkan. Sementara itu tim yang terjebak di ruangan Howard berhasil menemukan Roger yang asli dan menyadari jika yang dihadapi selama ini adalah seekor Pokemon di toy yang bisa menyamar. Pikachu maupun tim sama-sama tersudut. Namun keadaan berbalik saat Pikachu melancarkan serangan pamungkasnya, yaitu serangan listrik yang sangat kuat. Let's do this, Pokemon battle! Di sini Roger juga ikut membantu tim mengalahkan Ditto. Namun saat tim dan Roger berjalan meninggalkan ruangan Howard, Ditto kembali dan menyerang mereka berdua. Di sini tim berhasil mengatasi Ditto menggunakan serum art yang disemprotkan. Sementara itu Howard yang berfokus ke Pikachu tidak menyadari jika tim diam-diam mengambil transmisi syarafnya yang membuatnya kembali ke tubuh aslinya. Lalu Mewtwo yang telah menguasai kesadarannya kembali mengakhiri sebuah kekacauan yang disebabkan oleh si Howard ini, yaitu dengan mengembalikan tiap orang ke tubuhnya masing-masing. Let's never do that again. Okay? Cerita ini pun ditutup dengan akhir yang manis. Ya, seperti kebanyakan film Hollywood lainnya, di sini Howard mendapatkan ganjarannya, sedangkan Lucy mendapatkan impiannya menjadi pembawa berita. Dan kagetnya si Tim akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah yang ternyata selama ini berada di dalam tubuhnya si Pikachu guys. Yang ternyata Mewtwo sengaja menyimpan tubuhnya Harry di dalam tubuh si Pikachu untuk berjaga-jaga. Nah, itu alur cerita dari film Detektif Pikachu guys. Gimana menurut kalian semua tentang film yang satu ini?
Gue pribadi sih suka banget sama filmnya, khususnya dari segi grafis yang memanjakan mata banget. Kekurangannya cuma ya memang masih banyak Pokemon yang belum kita bisa lihat di film ini dan kebanyakan fokus ke Pikachu. Tapi setidaknya film ini bisa menghibur kita semua dan bikin nostalgia sedikit dari dunia Pokemon yang disuguhin di film live action ini. Semoga kalian suka sama videonya guys. Jangan lupa guys untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya agar gue bisa terus berkarya. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Terima kasih sudah mau menonton. See you!